Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semua peserta mata kuliah pengantar informasi geospasial hari ini. Setelah kita mengikuti ujian atau evaluasi tahap tengah semester kemarin, kita lanjutkan materi kita dengan hal-hal yang sekiranya lebih teknis ya, untuk memberikan gambaran kepada Anda semua bagaimana kita ketika nantinya belajar tentang informasi geospasial atau belajar tentang geomatika di ITS. Jadi hari ini kita akan belajar tentang beberapa peralatan survei dasar yang sekiranya kita perlukan ketika kita nanti akan bekerja ya. Akan belajar bersama praktikum, kemudian juga akan Anda gunakan ketika nanti bekerja. Jadi ini adalah beberapa sumber yang kebetulan dari sini saya ambil beberapa gambar ya, saya cantumkan saja sebagai ucapan terima kasih kita kepada pembuat atau pembuat konten tersebut. Jadi di depan Anda ini adalah gambar-gambar yang berisi tentang peralatan yang kita perlukan ketika kita melakukan pengukuran atau biasa kita sebut sebagai survei. Kalau Anda perhatikan di sini istilahnya itu adalah survei tulisannya ya. Tulisannya seperti ini, jadi kita bisa lihat. Jadi tulisannya itu adalah survei. Ini adalah sesuai dengan KBBI. Nah, ini adalah beberapa peralatan yang sekiranya nanti akan kita perlukan. Beberapa hal nantinya akan saya sampaikan ke Anda sebagai informasi awal tentang peralatan-peralatan dimaksud. Kemudian gambar yang sebelah kiri ini adalah salah satu aktivitas yang kita lakukan ketika kita mengikuti, kakak-kakak Anda mengikuti sebuah materi, sebuah mata kuliah yang kita sebut sebagai field camp atau kemah kerja. Jadi field camp itu adalah Anda praktikum, semua mengumpulkan semua praktikum yang pernah dilakukan selama beberapa semester ya di geomatika. Kemudian nanti sekitar setelah semester 6 ya, atau semester 5, selesai semester 5 Anda akan mengikuti praktikum yang berisi tentang kumpulan semua praktikum yang sudah dilakukan. Dan kita lakukan itu di luar kampus. Biasanya kita tinggal di desa-desa ya, desa-desa yang cukup cukup sepi gitu ya. Kita tinggal di rumah-rumah penduduk, kemudian kita lakukan praktikum selama kurang lebih 2 minggu di situ. Dan kita mengeluarkan semua peralatan yang kita perlukan. Ini adalah contoh-contoh peralatan yang kita miliki di teknik geomatika. Jadi kemarin ketika pertemuan orang tua mahasiswa, misalkan ada orang tua yang menanyakan alat-alatnya bagaimana, apakah kita perlu beli dan sebagainya, itu Anda nggak perlu beli. Jadi semua peralatan ini sudah tersedia di laboratorium kita. Kita juga disupport oleh beberapa perusahaan yang meminjamkan beberapa peralatan yang sekiranya kurang atau belum kita miliki. Kemudian yang kanan di tengah ini adalah aktivitas uji coba, semacam latihan praktik. Ya. Nanti biasanya Anda di semester 2 itu sudah ada praktikum ya. Sehingga aktivitas Anda nanti banyak olahraganya, banyak di lapangan. Jadi Anda diajarkan untuk mempersiapkan alatnya, kemudian menyetel atau melakukan setting peralatan dan sebagainya. Dan juga melakukan pengukuran-pengukuran sederhana. Baik, yang pertama itu adalah kita akan lihat tentang alat yang nanti akan sangat familiar bagi Anda ketika masuk di semester 2. Itu namanya waterpass ya. Waterpass ini adalah alatnya. Waterpass ini juga kakak kelas Anda ini di dalam kampus. Jadi bagian atas dari tripod, ini ada kaki 3 namanya tripod, itu ditempatkan sebuah alat yang disebut sebagai waterpass. Nah, waterpass ini macam-macam isinya. Kalau Anda lihat di sini banyak sekali menu ya yang ada di sini, yang nanti juga akan diajari satu persatu. Misalkan di sini ada namanya NIFU,
ada cermin NIVO, ada NIVO. NIVO ini adalah alat untuk membuat waterpass ini datar. Jadi dia adalah alat bantu kita untuk memastikan bahwa peralatan kita ini datar, ya, dia tidak miring dan sebagainya. Kemudian ada beberapa skrup, kalau kita perhatikan di sini ada skrup penggerak horizontal, kemudian adalah skrup leveling, kemudian ada lensa bidik, kemudian ada skrup fokus benang, kemudian visir. Jadi kalau Anda misalkan ada senapan gitu, biasanya ada alat bantu untuk menembak, itu namanya visir ya. Di sini juga ada visirnya. Nah, modelnya seperti ini. Jadi sekarang banyak sekali model waterpass yang beredar karena produsennya juga tidak satu. Jadi nanti bisa saja Anda mendapatkan model yang berbeda-beda. Kita punya beberapa model di lab kita, dan nanti Anda akan diminta untuk familiar dengan peralatan tersebut. Kemudian yang kedua, ini adalah ada alat namanya theodolit. Ini biasanya ini udah lebih tinggi, Anda mungkin nanti di semester 3 baru berkenalan dengan theodolit. Jadi kalau yang pertama tadi itu adalah waterpass, kita hanya pakai untuk mengukur beda tinggi dan sudut horizontal serta jarak optis namanya. Jadi jarak optis ini kita nggak pakai meteran, kita bisa mengukur jarak dari peralatan yang kita dirikan ini dengan sebuah rambu ukur namanya. Nanti kita akan lihat rambu ukur itu seperti apa. Jadi di sini ada gambar, ini ada semacam tongkat, kemudian ada angka-angkanya, ini namanya rambu ukur atau bak ukur. Jadi sebuah waterpass itu bisa dipakai itu jika ada pasangannya. Nah, pasangannya itu adalah bak ukur ini. Nah, jarak antara titik ini, jarak antara alat ini dengan bak ukur ini bisa kita hitung nantinya, baik secara optis maupun menggunakan meteran. Oke, yang kedua itu adalah theodolit. Jadi kalau waterpass itu untuk mengukur beda tinggi, kemudian mengukur jarak jarak optis, kemudian juga dipakai untuk mengukur sudut horizontal ya. Maka theodolit ini lebih advance sedikit ya. Jadi dia dipakai untuk mengukur sudut horizontal dan sudut vertikal dan juga untuk mengukur jarak. Tetapi dia tidak bisa menggantikan 100% waterpass tadi. Jadi waterpass tadi itu kalau kita ingin melakukan pengukuran beda tinggi, maka alat waterpass tadi itu adalah alat yang paling akurat yang bisa kita pakai. Gitu. Nah, perbedaan mencolok dari theodolit dan waterpass itu adalah di teropongnya. Jadi kalau teropong dari waterpass itu dia tidak bisa bergerak secara vertikal, jadi dia nggak bisa ngangguk ya ke atas ke bawah, dia hanya bisa geleng gitu. Kalau yang theodolit ini selain dia bisa geleng, dia juga bisa ngangguk. Gitu. Nah, ini dipakai untuk mengukur beberapa parameter ya terkait dengan sudut, terutama sudut dan jarak. Nah, ini juga banyak sekali tombol yang nanti harus Anda tahu di sini. Jadi ada namanya skrup koreksi NIVO teleskop, kemudian tombol mikrometer dan seterusnya. Nah, ini masing-masing nanti tidak perlu dihafalkan sebenarnya, ini nanti akan tahu sendiri. Ini untuk apa dan sebagainya. Apa namanya, kemudian dipakai untuk apa dan sebagainya, itu akan ngerti sendiri ketika kita mengoperasikan dari peralatan ini. Kemudian yang ketiga itu ada namanya total station. Ini biasanya juga lebih, Anda nanti tidak boleh belajar di awal ya, biasanya setelah menguasai theodolit gitu ya, baru boleh belajar ini gitu. Jadi waterpass dulu, kemudian theodolit, kemudian nanti akan belajar namanya total station atau TS, biasa kita sebutnya sebagai TS. Ini di dalam ruangan kita di Teknik Geomatika, ini adalah beberapa alat total station. Jadi kalau yang tadi itu dia bisa mengukur vertikal, horizontal dan juga jarak ya. Biasanya tidak otomatis ya, tidak secara digital gitu ya. Kalau yang total station ini dia sudah digital. Jadi kita tidak perlu membaca apapun ya dari instrumennya, dari teropong dan sebagainya, itu kita tinggal mencet-mencet. Di sini ada layarnya gitu ya, kita tinggal pencet, dia nanti akan akan menunjukkan hasil ukuran
di antara misalkan jaraknya, kemudian selain jaraknya dia juga sudut dan sebagainya itu bisa direkam di sini. Dan selain dia bisa diukur, kita juga bisa rekam. Jadi kita bisa unduh datanya setelah selesai survei. Nah, beda dengan yang sebelumnya, yang waterfast Anda harus catat secara manual, kemudian to-do-list juga Anda harus catat ya. Ada bukunya gitu, ada formulirnya yang harus Anda catat. Kalau yang total station itu sudah bisa kita rekam langsung di alatnya, dan nanti kita bisa ekspor ke komputer kita. Walaupun di awal-awal nanti Anda juga harus mencatat juga untuk memastikan bahwa apa yang direkam dengan apa yang dicatat itu sama gitu ya. Nah, kalau yang 3 tadi itu biasanya kita sebut sebagai pesawat ya, pesawat atau alat ukur utama. Nah, ternyata di luar alat ukur utama itu ada alat-alat yang fungsinya itu adalah supporting atau pelengkap dan penyokong dari alat-alat tadi. Jadi tanpa adanya alat-alat tambahan, kita nggak bisa menggunakan alat-alat utama tadi. Yang pertama itu adalah namanya tripod ya, tripod atau statif. Jadi biasanya teman-teman lebih sering menyebutnya tripod atau kaki 3 ini ya. Biasanya kita sebut sebagai tripod. Dan ini juga macam-macam modelnya, ada yang berbahan kayu, kemudian ada yang berbahan aluminium ya. Kalau yang kayu ini relatif dia lebih kokoh, tetapi dia berat. Jadi makanya Anda dari sekarang sudah harus mulai olahraga ya. Karena nanti ketika sudah praktikum, beberapa peralatan kita itu relatif berat untuk diangkat gitu ya. Jangan sampai nanti yang angkat alat-alat ini adalah mahasiswi. Nanti yang laki-laki sementara nggak bisa angkat peralatan-peralatan ini. Jadi ini dipakai untuk apa? Untuk menempatkan alat ukur utama atau kita sebut sebagai pesawat. Alat ukur utama itu bisa macam-macam, bisa waterfast, theodolite, total station, electronic distance meter, dan sebagainya. Jadi macam-macam. Kita tempatkannya di mana? Di atasnya ini. Di atasnya ini. Kita tempatkan di A. A ini adalah bidang level namanya. Itu tempat dudukan dari pesawat kita. Ini juga nanti ada tekniknya sendiri untuk bisa mendirikan atau mendirikan alat ini. Jadi praktik pertama itu adalah Anda diajar bagaimana cara mendirikan alat ini supaya bagian yang atas ini itu level atau datar. Nah, ini juga tidak mudah gitu ya. Biasanya di bawah ini nanti akan ada titik ditaruh, kemudian titik ini harus persis berada di bawah bolongan yang ada di A ini, kemudian A-nya ini juga datar gitu. Ini pelajaran yang cukup banyak memerlukan latihan nantinya, karena Anda perlu skill ketika mendirikan alat ini. Apalagi misalkan jika di bawah ini nggak datar. Jadi biasanya kalau praktik awal misalkan ini di dalam kelas, kita bisa lakukan dengan mudah. Tapi kalau udah di lapangan gitu ya, kalau di lapangan kita tidak bisa memastikan bahwa tempat berpijaknya alat itu datar. Kita nggak bisa memastikan bahwa dia datar, sehingga bisa jadi misalkan satu kaki itu di atas, satu kakinya di bawah, dan seterusnya. Sehingga kita harus bisa pastikan walaupun ini beda, ini tidak datar di bawahnya, bahwa A-nya ini dia harus datar. Dan di sini sudah ada alatnya. Kalau Anda perhatikan di sini, ini kaki-kakinya ini bisa diatur tinggi rendahnya. Jadi ada skrupnya, ini bisa kita atur tinggi rendahnya. Baik, itu untuk yang tripod. Kemudian yang berikutnya itu adalah bak ukur, atau biasa kita sebut lebih dikenal dengan istilah rambu ukur. Rambu ukur itu semacam tongkat di sini ya, tongkatnya tapi tidak bundar, dia segi 4 ya. Jadi kalau Anda perhatikan, ini juga macam-macam bahannya. Secara umum bahannya ada 2 sebenarnya. Yang pertama itu dia bisa menggunakan kayu, dan relatif sangat berat ya untuk yang kayu itu. Biasanya di awal-awal Anda harus dilatih untuk menggunakan kayu itu. Kemudian sekarang bak ukur ini atau rambu ukur ini juga tersedia versi lain yang menggunakan aluminium, dan dia lebih ringan untuk dibawa gitu ya. Nah,
di rambu ukur ini ya, selain fisiknya seperti ini, itu dia ada angka-angkanya, dan pewarnaannya juga berbeda, merah, putih, hitam. Jadi warnanya hanya kombinasi 3 itu. Kemudian di sini ada angkanya. Karena apa? Karena kita ingin membaca nantinya. Kayak misalkan di sini ada angka 10, maka di bawah garisnya ini bacaannya itu adalah 10.00. Jadi 10.00. Di 10.00 itu adalah 1 meter. Ya. Jadi 10.00. Kemudian setiap satu blok kecil ini dia lebarnya itu adalah, atau tingginya itu adalah 10 mm atau 1 cm. Sehingga kita bisa tebak itu ya berapa ketinggian bacaan kita. Nah, ketika kita membaca menggunakan waterpass kita, itu bacaannya itu seperti yang di sini, di kanan atas ini. Jadi karena Anda bacanya dari teropong, yang kelihatan seperti ini. Dan di sini ada 3 garis utama di sini. Yang atas ini namanya bacaan atas nantinya, benang atas ya. Kemudian yang tengah paling lebar ini adalah bacaan tengah. Kemudian paling bawah ini adalah bacaan bawah. Dan ini harus kita catat semuanya. Dan ini nanti kita pakai untuk apa? Untuk mengukur 2 hal langsung. Yang pertama itu adalah bida tinggi. Kemudian yang kedua itu adalah jarak optis namanya. Oke, kemudian selanjutnya itu adalah jalon. Ini juga perkembangan jalon ini sekarang makin lama makin fungsinya tidak hanya sebagai tongkat biasa. Jadi awalnya itu jalon ini adalah tongkat untuk membantu pengukuran. Dia jadi target. Jadi kalau kita ngukur di bawahnya ini ada titik ya, kanan bawah ini misalkan di gambar ini itu ada titik, kemudian kita dirikan alatnya. Nah, kenapa kita perlu dirikan jalon ini? Karena bisa jadi alat kita gitu ya, ketika kita nembak ke titik ini itu nggak kelihatan titiknya. Bisa jadi karena ada semak dan sebagainya ya, sehingga kita perlu tongkat, sehingga nanti ketika kita ngukur titiknya ini, yang kita tembak itu adalah tongkatnya, bagian atasnya. Nah, itu fungsi jalon yang lama. Sekarang itu jalon itu juga bisa dipakai untuk menopang atau membawa alat di atasnya. Jadi dia bisa untuk membawa prisma, misalkan. Prisma itu adalah pasangannya electronic distance measure, pasangannya total station juga, itu untuk mengukur jarak ya secara digital. Dan juga bisa dipakai untuk memasang antena. Jadi ini adalah salah satu contoh antena GPS, Global Positioning System atau GNSS ya kita sebut secara umum. Ini adalah antenanya. Nah, ini kalau Anda perhatikan di sini juga memegang jalon ini ada caranya. Jadi biasanya kalau jalon yang bagus itu dia ada NIFO. NIFO itu untuk memastikan bahwa jalonnya ini dia tegak lurus seperti ini. Nggak boleh seperti yang kiri ini. Miring seperti ini nggak boleh. Jadi dia harus dipegang tegak lurus. Gitu. Karena kita ingin memastikan bahwa titik yang berada di bawah ini persis sama posisi horizontalnya dengan titik yang berada di bagian atas jalonnya. Nah, ini adalah beberapa contoh jalon. Sekarang macam-macam. Jadi bisa dilipat ya, dipendekkan, kemudian ketika kita pakai baru bisa kita keluarkan gitu ya seluruhnya. Kalau yang lama, jalon-jalon lama itu dia terbuat dari kayu sehingga kita nggak bisa lipat. Jadi ya udah tingginya seperti itu, kita bawanya juga dengan posisi setinggi itu. Gitu. Ini kebetulan gambar yang kanan ini adalah kakak kelas kita, gitu ya. Ini teman saya D1. Ini beliau bekerja di Australia yang ini. Oke, selanjutnya itu adalah unting-unting. Nah, ini biasanya kalau Anda praktikum, yang suka hilang itu adalah unting-unting. Ya. Jadi kalau Anda praktikum gitu ya, biasanya ketika balik praktikum, alatnya diperiksa gitu oleh laboran gitu ya. Itu biasanya laborannya itu setelah meriksa semua, biasanya dia tidak menemukan sebuah benda yang kecil sebenarnya. Bendanya kecil, tapi ini logam. Jadi saya kurang tahu ya harganya, dulu sekitar 200-an ribu ya harganya ini.
Jadi ini adalah logam yang dipakai untuk meluruskan, ya, memastikan bahwa titik kita yang kita ukur di sini itu lurus dengan titik tengah dari alat kita atau pesawat kita. Jadi dia hanya menggunakan tali sebenarnya, ini tali biasa, dia dilepas, kemudian ini nanti akan akan mengikuti gaya gravitasi, gitu ya. Jadi unting-unting ini melekat di bawah penyetel kaki statis. Unting-unting ini berfungsi sebagai alat bantu untuk mengetahui apakah pesawat yang kita pakai, entah Waterpass, Theodolite, Total Station, atau CBS tersebut, sudah berada tepat di atas titik yang akan kita ukur, gitu ya. Nah, ini juga nanti harus Anda perhatikan, biasanya ini dia pakai kuningan, bahannya yang lama itu pakai kuningan, dan ini sangat penting ketika nanti awal-awal Anda belajar untuk memasang alat. Jadi setelah pasang tripodnya, kemudian pasang alatnya di atas, itu biasanya perlu bantuan unting-unting. Kalau yang orang-orang yang sudah berpengalaman biasanya dia tidak memerlukan ini, tetapi kita perlu alat ini untuk memastikan bahwa pesawat kita itu bisa persis berada di atas titik yang akan kita ukur. Kemudian selanjutnya, kalau ini saya kira sudah biasa ya, sudah biasa ketemu di toko-toko bangunan sudah ada ya. Ini juga masih kita pakai. Yang pertama itu adalah roll meter. Roll meter itu yang sebelah kiri ini. Jadi dua-duanya bisa disebut sebagai roll meter ya. Ya, kalau modelnya yang sebelah kiri ini kita pakai untuk mengukur jarak antara patok, di mana patok tersebut tempat lampu ukur akan ditempatkan. Jadi kita menggunakan ini, dan ini juga bahannya tertentu supaya apa? Supaya ketika kita survei gitu ya, kemudian kena panas, ini tidak memuai. Dia tidak memuai. Kenapa ini penting? Karena kalau dia memuai, maka jarak yang bisa kita rekam itu tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Nah, sementara yang model yang kanan ini itu kita pakai untuk apa? Ini tidak terlalu panjang, tetapi dia kaku. Itu kita pakai untuk mengukur tinggi alat kita. Jadi tadi kita udah mendirikan rambu ukur, kita udah mendirikan tripod ya. Nah, itu tripodnya itu nanti diukur tingginya. Itu menggunakan alat yang kanan ini. Nah, selanjutnya adalah sekarang mungkin ini udah mulai tidak terlalu penting ya, karena HP Anda juga sudah ada kompasnya ya. Biasanya dulu ketika awal-awal, apalagi misalkan kita masuk ke daerah yang kita nggak tahu mana utara, mana barat, mana timur, mana selatan gitu ya, kita sangat memerlukan ini gitu ya. Jadi ini dipakai untuk mengukur arah, untuk menentukan arah utara dalam pengukuran, sehingga bisa dijadikan sebagai patok utama dalam pengukuran sudut yang biasa disebut sebagai sudut azimut. Nah, nanti kita akan belajar tentang sudut-sudut yang ada di geomatika itu apa aja gitu ya, dan bagaimana cara kita mengukurnya. Nah, ini modelnya macam-macam. Ya, kalau yang ikut pramuka saya kira sudah tahu. Ini namanya kompas tembak kalau di pramuka, biasa untuk navigasi ya. Kalau kita mau lakukan penelusuran, susur sungai dan sebagainya, kita bisa menggunakan kompas ini. Kemudian selanjutnya ini mungkin tidak terlalu mahal ya, sangat murah tetapi sangat penting, dan biasanya ketika Anda melakukan persiapan praktikum, ini harus secara mandiri Anda siapkan oleh kelompok. Jadi kita perlu namanya patok atau peg. Peg ini bahasa Inggrisnya sebenarnya. Jadi kita perlu patok, dia bisa terbuat dari kayu, bambu, yang digunakan untuk memberi tanda yang bersifat sementara pada saat pengukuran. Jadi kalau pilar, kemarin kita bicara pilar, kalau pilar itu dia permanen ya. Pilar itu permanen, atau benchmark atau BM. Kita sebutnya BM itu dia permanen sifatnya. Kalau yang ini dia sifatnya sementara. Nah, ini biasa harus kita tancapkan di tanah, kemudian ini kita ukur atasnya. Nah, biasanya bagaimana dengan kalau Anda melakukan praktikum yang Anda nggak bisa menancapkan alat-alat ini gitu ya. Itu kita bisa biasanya kita menggunakan paku payung nantinya. Jadi di atas aspal misalkan, atau di atas paving block gitu ya. Itu kita bisa menggunakan paku payung untuk bantuan, dan biasanya kita
perlu pewarna supaya tahu, kita perlu cat gitu ya supaya tahu patok yang kita pasang itu di mana dan berapa nomornya. Nah, biasanya ini ada nomor-nomornya nanti. Itu supaya nggak keliru penomorannya. Nah, kemudian yang terakhir, ini juga saya kira penting ya, kalau Anda praktikum nanti itu ada namanya payung ya. Nah, payung. Nah, biasanya payung ini warnanya orange. Jadi alat-alat kita itu rata-rata warnanya orange. Jadi nggak ada yang warnanya hitam atau putih dan sebagainya. Jadi semua atribut kita itu rata-rata warnanya orange. Untuk apa? Supaya dari jarak jauh itu dia bisa terlihat jelas. Jadi kalau ada mobil atau motor gitu ya, yang ngebut gitu ya, Anda bisa kelihatan bahwa ada objek terang di sana gitu ya. Jadi nanti Anda akan dilengkapi dengan payung, dan payung ini fungsinya itu untuk melindungi pesawatnya. Jadi alat ukur utamanya yang dilindungi, bukan untuk mayungi orangnya. Ini jangan sampai keliru ya. Jadi payung ini dipakai untuk melindungi alatnya, karena alat-alat kita ini sangat sensitif terhadap sinar matahari langsung maupun hujan, karena dia ada lensanya, lensa teropong pada pesawat yang peka terhadap sinar matahari. Jadi kita perlu payung. Nah, Anda bisa lihat di sini salah satu aktivitas praktikum kakak Anda gitu ya. Di sini ada, kebetulan ini adalah dia bawa total station, kemudian ini adalah tripodnya, kemudian ini adalah payung, kemudian ini adalah kotak untuk total stationnya. Kemudian di sini yang laki ini membawa galon, dia bawa galon, kemudian di atas galon ini ada prisma. Ada prisma namanya. Ini nanti dia ini akan berdiri di tempat titik tertentu sebagai target, kemudian dia diukur dari total station ini. Baik, saya kira itu dulu sebagai gambaran awal apa yang perlu kita ketahui tentang beberapa peralatan ukur standar yang kita perlu.